Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Cece. Hari ini kita akan mau membahas tentang solusi kalau kita mau investasi, tapi umurnya belum cukup. Soalnya banyak banget yang tanya kayak gini di TikTok. Jadi, kok aku mau invest saham dong, tapi umurku masih 15 tahun, itu gimana? Video ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi, dalam investasi keuangan itu ada beberapa syarat. Pertama, kita harus butuh KTP, kita butuh nomor rekening bank, kita butuh NPWP, dan juga data diri, alamat, dan lain-lain. Kalau belum 17 tahun, solusinya gimana? Ada dua solusi. Pertama, kita pinjam nama. Maksudnya gimana nih? Kita pinjam nama orang tua, keluarga, atau teman. Jadi kita minta tolong misalnya papa atau mama gitu ya. Pah, pinjem dong namanya papa, buka rekening saham gitu ya, atau buka rekening reksadana. Pakai namanya papa, tapi pakai uangnya uangku. Nah, contohnya kayak gitu caranya. Jadi uang kita yang beraktivitas tapi pakai atas nama orang lain. Positifnya adalah ya kita bisa mulai nih bertransaksi walaupun kita umurnya masih di bawah 17 tahun ya. Kita juga bisa belajar, learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan. Tapi ada juga sisi negatifnya. Kalau hubungan kita bermasalah sama orang yang kita mintain tolong atau kita pinjam namanya ya repot. Misalnya nih kita pinjam sama pacar ya, nama pacar maksudnya. Selama hubungannya baik-baik aja ya oke, kita nabung nih misalnya 100.000 tiap bulan gitu ya, udah jalan 2 tahun. Lumayan kan, udah 2 jutaan lebih. Terus putus. Iya, kalau bisa diminta baik-baik. Kalau dia nggak mau balikin gimana? Nah, kan repot juga. Lah, data bank juga harus yang bersangkutan nih. Misalnya pacar kita terus harus pindah kota. Terus kita lupa nomor PIN ATM, lalu keblokir kan, harus memperbaiki. Nah, yang memperbaiki harus yang bersangkutan. Nah, itu repot juga sih sebenarnya. Kita nggak bisa pamer dong, karena apa? Kan kalau kita mau pamer, misalnya screenshot portofolio ya, kan ada nama tuh. Nah, itu kan bukan namanya kita. Masa kita pamerin, ntar gimana dong gitu. Ya, keuntungannya bisa jadi nggak utuh. Karena namanya kita minta tolong orang kan, ngasih persenan gitu. Misalnya kita untung 100.000 ya kasihlah 20.000 buat dia sebagai ucapan makasih. Ya ini nggak semua sih, bisa aja kayak gitu kan. Cara kedua adalah kita menunggu sampai cukup umur. Jadi kita harus sabar sambil belajar investasi. Uang kita yang beraktivitas atas nama sendiri, ini sebenarnya sudah yang paling sempurna sih ya. Positifnya ya kita bebas bertransaksi dong. Kita tetap bisa belajar juga sambil melakukan. Lalu keuntungannya juga lebih ya, keuntungan dan kerugian kita tanggung sendiri pastinya. Kerugiannya, sisi negatifnya ya kalau rugi ya kita tanggung sendiri juga kan. Kalau tadi misalnya pakai nama orang tua, kalau rugi kan kita bisa minta tolong papa, tambahin dong uang investasinya. Nah, kalau udah atas nama sendiri mah resiko tanggung sendiri dong. Oke, tipsnya tentukan tujuan keuangan. Semakin dini mulai, semakin baik. Pisahkan akun berdasarkan tujuan nih, supaya tujuannya itu tercapai dan kita tuh bisa fokus sama tujuan kita. Rajin menyisihkan di awal. Belajar banyak dari orang lain yang lebih sukses. Gimana sih caranya investasi yang baik walaupun mungkin dananya terbatas. Kita kasih contoh nih ya. Jadi ada Mas Bro nih, dia usianya tuh 15 tahun, masih SMA kan. Dia tuh punya uang jajan dari orang tua 1 juta per bulan. Terus dia bisa nabung. Dia pakai jajan dan sisanya itu 300.000 tiap bulan. Dia punya tujuan keuangan kayak gini. 1 tahun nih, misalnya sekarang mulai ya, bulan Maret, dia mau upgrade HP nih, 3 tahun lagi. Dia mau upgrade HP 1 tahun lagi, budgetnya 3 juta. Lalu 2 tahun lagi dari sekarang dia mau beli motor buat kuliah, soalnya kan sudah mau kuliah ya. Itu budgetnya 20 juta. Lalu nanti kalau dia udah lulus kuliah, dia mau punya usaha sendiri, jadinya mau ngumpulin modal. Nah, dia bisa taruh di reksadana pasar uang karena untuk jangka waktu 1 tahun aja ya. Nah, dia nabung nih 200.000 per bulan selama 1 tahun. Maka kalau secara nominal uang doang ya, dia bisa ngumpulin 2,4 juta. Tapi karena reksadana pasar uang ini ada bunganya 6%, jadi kurang lebih akan jadi 2,5 juta uang dia. Nah, sementara yang 100.000 sisanya ini dia masukin ke reksadana pendapatan tetap untuk tujuan dia yang 2 tahun dari sekarang. Itu 50.000 aja per bulan selama 2 tahun, makanya uangnya kekumpul 1,2 juta. Bunganya dia kebetulan dapat 10% tiap tahun, jadi uangnya sekarang jadi 2,6 juta. Ini bisa buat DP nih, biarpun nggak kesampaian sih 20 jutanya ini, jadi cuma bisa buat DP doang ya. Lalu dia juga belajar saham nih, tujuannya untuk 6 tahun ke depan. Dia nabung 50.000 tiap bulan selama 2 tahun juga sampai dia lulus SMA nih, 1,2 juta. Lalu karena dia udah kuliah, dia punya penghasilan tambahan sendiri, dia bisa nabung 500.000
tiap bulan selama 3 tahun, akhirnya dia punya uang 18 juta. Karena dia nabung saham, dia taruh di saham, maka yang 18 juta ini selama 3 tahun menjadi 24 juta. Akhirnya dia punya uang 24 juta untuk modal usaha. Nah, yang bayar motor tadi ya bisa aja dibayarin papahnya gitu ya. Nah, itu tadi adalah solusi untuk kalian yang pengen investasi tapi belum cukup umur. Mau pilih yang pertama atau yang kedua, terserah kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti Coach Cece di TikTok, Instagram, subscribe YouTube-nya. Kalau mau gabung ke Telegram Group silahkan. Baca-baca artikel di Traktir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.